Agus? Alhamdulillah sehat. Kalau dari kondisi matanya gimana? Kalau matanya sekarang udah ketutup ini. Oh, udah ketutup Iya, ya. ketutup, udah rapet. Terus saya dengar ada rencana untuk pulang ke Aceh ya. Iya benar. Nah itu kapan tuh kira-kira Dalam rencananya? waktu dekat inilah. Soalnya saya lihat juga hukum di negara Indonesia ini sangat ini banget lah buat orang-orang kayak kita kayak gini nih. Apalagi saya nih penyandang disabilitas. Masa sampai sekarang tuh kasusnya nggak naik-naik sih. Dari kemarin alasannya kayak gitu. Terus saya sangat sedikit kecewa sih gitu ya. Ada apa sih sebenarnya gitu? Kenapa orang yang beruang diduluin gitu? Saking saya orang yang benar-benar lemah dari kemarin. Sampai penyidiknya juga udah janji sama saya kemarin itu ini bakalan cepat karena udah naik berita nasional, tapi nyatanya nggak ada sama sekali sampai sekarang. Ada apa sebenarnya hukum di negara kita ini? Apakah hukum di negara ini cuma khusus buat orang yang beruang doang? Orang yang kayak saya lemah, benar-benar udah mata juga udah ketutup dua-duanya. Ya benar-benar mereka yang kita laporkan enak, mereka sana banyak uangnya, mereka bisa bekerja. Saking saya apa? Saya udah dipermalukan satu Indonesia. Mereka pernah berpikir nggak nggak usah lama-lama 5 menit aja jadi saya gelap matanya, gimana rasanya gitu. Itu sih yang saya sayangkan. Ada apa sebenarnya ini hukum di negara kita ini? Oke, berarti Bang Agus ingin kembali ya, pulang ke Aceh ya? Iya, buat apa? Oke, Nggak ada gunanya hukum di negara ini kalau nggak ada ketegasan sedikit pun dari kepolisiannya. Buat apa? Nggak guna hukum di negara ini kalau kayak gitu. Ini khusus buat Bapak Prabowo. Saya mohon Bapak Prabowo perhatikan gitu. Jangan orang-orang yang beruang aja kalau ngelapor tuh cepet diproses. Kayak kita yang rakyat-rakyat jelata kayak gini. Apa coba, apa jadinya? Saya juga yang sekarang viral aja. Sampai sekarang udah sampai 1 tahun. Pemeriksaannya cukup lambat. Ada aja alasannya. Saya sangat kecewa hukum di negara Indonesia ini. Ya, diperlakukan saya orang disabilitas ya. Diperlakukan kayak gini saya. Coba bayangin gimana rasanya gitu. Saya dihujat satu Indonesia, saya digiring satu Indonesia sama influencer, sama YouTuber itu. Gimana coba? Sampai sekarang loh saya ngerasainnya. Tolong Bapak Kapolda Metro Jaya, tolong diperhatikan. Jangan sama orang yang beruang aja cepat diproses. Rakyat jelata juga pikirin, rakyat kita ini yang miskin. Kita butuh keadilan, Pak. Bukan sekedar omong-omong doang, sekedar cuan-cuan doang ngomongnya. Janji ini besok akan diproses, besok akan diinikan. Mana, nggak ada itu. Lambat. 1 tahun. Bapak udah janji sama saya akan ini dipercepat. Saya anggap nggak guna hukum di negara Indonesia ini. Nggak konsisten. Oke, berarti Bang Agus udah tidak ingin memperjuangkan haknya Bang Agus ya? Atau gimana? Kalau itu tetap biarin aja berjalan. Saya mau lihat masih adakah hukum di negara Indonesia nih. Kan kata Pak Prabowo, orang yang disabilitas itu di nomor 2 kan di negara ini. Saya mau lihat apakah sistem ini ada. Apakah sekedar cuma ngomong-ngomong doang. Saya mau lihat. Katanya hukum di negara ini akan ditegakkan lurus. Nyatanya sekarang saya lihat aja, ada nggak tegak lurus? Kayaknya tumpul ke bawah deh sekarang. Saya sangat sedikit kecewa sih. Tolong dong Bapak Presiden Prabowo. Ada apa ini hukum di negara Indonesia ini? Apakah di negara Indonesia ini kayak saya yang disabilitas udah nggak bisa lihat lagi, udah nggak ada gitu pembelaan buat saya gitu. Oke, kalau dari Bang Rizal sendiri nih, apa langkah hukum yang sedang atau Bang Rizal sendiri tempuh untuk Bang Agus ini? Langkah hukum yang kita lakukan sebagai tim kuasa hukum dari Mas Agus Salim, kita sudah melaporkan ya kepada Polda Metro Jaya terkait dugaan tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Pratiwi Novianti, Denny Sumargo, Pablo Putra Benua, dan Giri Julian Saputra. Perkembangan laporan polisinya saat ini masih tahap penyelidikan. Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, korban, dan saksi-saksi, termasuk sudah dilakukan pemeriksaan terhadap pelapor, semuanya sudah lengkap. Dan saat ini polisi sedang melakukan pemeriksaan ahli pidana ya untuk menerangkan terkait perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terlapor ini ya. Dan kurang lebih 1 minggu lagi
akan tahu hasil proses perkembangan laporannya, nanti bisa dinaikkan ke tahap penyidikan itu. Oke, itu kira-kira hasilnya itu kapan Bang? Akan terbuka gitu Menurut hasil? informasi dari penyidik yang menangani kasus Mas Agus, kurang lebih 1 minggu ahli sudah diperiksa, dan kurang lebih 1 bulan lagi nanti akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan laporan Mas Agus yang dibuat di Polda Metro Jaya bisa naik ke tahap penyidikan. Jadi saat ini masih tahap penyelidikan gitu. Oke. Untuk informasi tanggalnya belum ketahuan ya? Belum tahu, tapi Belum tahu. kurang lebih dalam 1 bulan ini nanti 1 akan bulan. ketahuan, akan dilakukan gelar perkara ya terkait laporan polisinya itu. Kan kita sudah lapor di Polda 2 laporan Iya. itu. Oke, nantinya pas gelar perkara itu Bang Agus akan didatangkan atau gimana? Kalau gelar perkara sifatnya kan internal. Iya. Kita sudah menyampaikan bukti-bukti semua ya terkait penggelapan yang dilakukan oleh mereka 4 orang itu, dan semua bukti sudah lengkap termasuk video podcast Denny Sumargo dan bukti rekening koran. Saksi-saksi sudah kita ajukan. Nanti kalau Mas Agus mau hadir ya bisa, tapi sifatnya kalau gelar perkara internal. Tapi Oke, kecuali internal. gelar perkara khusus kalau dimintai untuk hadir korban atau pelapor, nanti kita tunggu Hadir. dari Polda Metro Jaya. Kalau dari Bang Agus sendiri bagaimana Bang? Kalau untuk bisa dihadirkan, apakah bisa hadir atau gimana? Ya kalau memang ini ya bisa hadir kapan aja kalau saya sih. Mereka aja yang memperlambat tuh. Diundang datangnya lama, mundur-mundur. Enak jadi mereka. Mereka soalnya beruang sih. Jadi ini pada takut Iya. polisinya. Laporannya sudah 1 tahun sudah sejak 1 tahun. bulan Januari 2024 4 atau 3? 5 kita buat laporan. buat. Tanggal 2 sampai November masuk ke akhir ini ya. 11 bulan lah berjalan. Belum ada Itu panggilan. laporan yang kedua. Laporan pertama bulan November. Itu Belum ada proses lagi. prosesnya ya itu masih berjalan di tahap penyelidikan. Pemanggilan terhadap terlapor gitu, pemanggilan terhadap Gary Julian, Novi, dan Denny. ada mangkir lah terlapor gitu. Gary Julian sempat mangkir 2 kali gitu ya. Kemudian Denny Sumargo juga sempat mangkir 2 kali atas laporan polisi Mas Agus gitu. Jadi kita tetap mengupayakan haknya Mas Agus agar didapatkan keadilannya gitu, hak-haknya gitu. Oke. Ini kan Mas Agus kan akan pulang ke Aceh ya. Iya. Untuk Abang sendiri, apakah mendampingin Bang Agus atau gimana? Mendampingi Mendampingin ke Aceh kalau waktu mau berangkat. kita kuasa hukum nanti mungkin kalau memang Mas Agus ke Aceh, kita ya mengantarkan Mas Agus ke bandara, tapi untuk proses laporan polisinya tetap berjalan sambil menunggu perkembangan laporan polisinya sampai penetapan tersangka ya gitu. Oke, kalau dari Mas Agus sendiri, apakah ada pesan-pesan khusus untuk pihak-pihak terkait? Ya terutama nih buat Teh Nopi ya, Pratiwi Nopianti. Nggak selamanya hidup Teteh tuh enak gitu ya. Bilang Bang Agus tuh udah bilang Agus tuh metong lah, udah metong, habis itu bilang Agus nih picek. Ingat Teh, suatu saat nanti apa yang Agus rasakan Teteh juga bakal ngerasain ya. Jangan mentang-mentang lagi di atas Teteh semena-mena buat orang kayak Agus yang kayak gini ya. Teteh, kalaupun Agus nggak dapat keadilan nanti di dunia, nggak bakal bisa Agus maafin nanti Teteh di akhir. Lihat aja, kita ketemu di akhirat nanti semuanya yang buat Agus kayak gitu. Bang Denny Sumargo, Nopi, terus siapa lagi itu, Pablo, Gary Julian. Hebat kalian, hebat, jago. Kalian bilang main hukum, tapi nyatanya kalian juga mau mengundur-mundur gitu. Katanya taat pada hukum, tapi nyatanya enggak. Cuma ngomong doang gitu doang. Itu sih. Atunya bagi kalian ya, udah tahu saya kayak gini, apalagi kayak Teteh ya, tolong dong gitu. Jangan suka bilangin orang picek lah, terus bilangin metong lah. Masa kata-katanya kayak gitu? Itu yang namanya yang katanya peri. Peri apa itu? Coba bayangin, peri apa itu?
kata-katanya tuh lo kasar loh. Saya aja nggak pernah lo gunain kata-kata kayak gitu. Itu aja sih. Oke, kalau dari Bang Rizal sendiri, apakah ada pesan-pesan untuk terkait kasusnya Bang Agus? Ya, pesan-pesan saya kepada terutama pada pihak kepolisian ya, khususnya Polda Metro Jaya untuk segera cepat memproses laporan polisinya Mas Agus, karena sudah 1 tahun ya laporan polisinya ini ya berjalan, tapi berjalannya lama begitu, nggak cepat gitu. Ini kan orang buta, butuh perlindungan hukum, butuh pemulihan gitu. Apalagi kondisinya Mas Agus saat ini juga belum kerja, istrinya juga belum kerja. Bayangkan mereka sudah menjadi orang kaya, 4 orang ini ya, melawan disabilitas gitu. Nggak adil rasanya kalau uang yang digelapkan itu 1,7 miliar ya, sampai saat ini belum dikembalikan ya. Kita minta kepada pihak kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera memproses laporan polisinya dan mempercepat dan menetapkan 4 tersangka ini yang telah menggelapkan dana donasi Mas Agus, Novi Pratiwi Novianti, Pablo Putra Benua, Gary Julian Saputra itu. Dan kepada 4 orang ini hati-hati ya, kita tetap berjalan laporan polisinya dan tidak ada perdamaian nantinya. Oke, kalau dari Mbak sendiri gimana Mbak? Apakah ada pesan-pesan atau bagaimana? Ya, saya sih cuma berharap semoga cepat selesai masalahnya, cepat pulang kampung, dan ingin segera ketemu orang tua di rumah, melanjutkan hidup. Gitu aja. Minta doanya semuanya untuk diberi kelancaran.